Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kartono dan Bapak Dr. Masrukan selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Dinamik Assessment. Saya Andi Saparudinur akan mempresentasikan hasil rangkuman bab 9 yang berjudul Writing Reports and Developing IEPS and Service Plans with Dynamic Assessment. Adapun beberapa poin penting dalam rangkuman bab ini yaitu terdiri atas 4 poin. Yang pertama, laporan dalam pendidikan, di mana terdapat 3 contoh kasus, yaitu kasus Tiffany, kasus Sarah, dan kasus Code. Kemudian DA dalam pengaturan klinis, terdapat 2 contoh kasus, yaitu kasus Tony dan kasus Tuan J. Kemudian peran dynamic assessment dalam pengaturan pendidikan dan klinis. Dan yang terakhir adalah mengembangkan IAP dan paket layanan. Penilaian dinamis dapat diintegrasikan ke dalam laporan klinis dan psikoedukasi dengan tujuan akhir mengembangkan pendidikan individual dan paket layanan atau IEPS. Menanamkan intervensi berbasis interaksi dalam penilaian merupakan inti dari penilaian dinamis agar menghasilkan laporan dan rencana yang secara tepat memenuhi kebutuhan individu dan meningkatkan responsivitas terhadap instruksi dan intervensi. Bagian yang pertama yaitu laporan penilaian dinamis dalam bidang pendidikan. Kasus yang pertama yaitu Tiffany yang berumur 9 tahun 3 bulan, kelas 3. Informasi awal Tiffany dirujuk dengan perhatian tentang pemahaman bahasa, impulsivitas, dan perhatian. Dia kesulitan memahami bahasa yang mempengaruhi semua bidang prestasi, terutama membaca dan menunjukkan kesulitan mengatur perilakunya baik di rumah maupun di sekolah. Tiffany diadopsi saat lahir, dia belajar merangkak dan berjalan lebih awal tetapi memiliki keterlambatan berbicara. Hasil penilaian memperlihatkan kemampuan akademis Tiffany berada pada level rendah pada kemampuan membaca dan memahami kata. Namun Tiffany bersekolah pada sekolah yang berkinerja tinggi. Kemudian sensori perseptual, Tiffany menunjukkan penglihatan dan pendengaran yang membadai selama penilaian. Dia menunjukkan kemampuan auditori dan pencocokan visual pada kategori baik. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari hasil laporan penilaian ini yaitu Tiffany jelas membutuhkan layanan tambahan yaitu pengaturan perhatian dan fungsi motorik, membaca dan pemahaman bahasa, operasi matematika, serta pemecahan masalah. Dan emosionalnya terhadap kebutuhan akan dukungan tambahan. Diskusi kasus. Dalam kasus Tiffany, penilaian dinamis pertama kali digunakan untuk mengeksplorasi efek dari 3 kondisi berbeda pada pemahaman bacaannya. Pendekatan penilaian dinamis yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan terstruktur yang secara khusus membahas tentang akomodasi membaca. Penggunaan penilaian dinamis lainnya adalah tugas tes kecerdasan. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu Sarah yang berumur 11 tahun 10 bulan kelas 6 SD. Alasan rujukan, Sarah dirujuk sehubungan dengan akomodasi pendidikan kebutuhan khusus sepanjang sekolah dasar. Dia adalah anak autis yang akan melanjutkan ke sekolah menengah dan orang tuanya prihatin dengan kemampuannya dapat berfungsi tanpa intervensi yang lebih intensif dari yang disarankan oleh sekolahnya. Informasi latar belakang, Sarah lahir prematur pada usia kehamilan 28 minggu dengan berat lahir 2 pon 9 ons. Perkembangan Sarah agak tertunda. Dia mulai berjalan sekitar 17 bulan pada usia 2 tahun. Dia berhenti berbicara pada usia 5 tahun. Dia menerima diagnosis psikiatrik, PDD, NOS, dan ADHD. Adapun beberapa hasil penilaian dari laporan ini yaitu ekspresi emosional dan vokal umumnya datar, tetapi kadang-kadang memberikan beberapa intensitas penekanan. Sarah adalah pembaca yang kompeten, penglihatan dan pendengarannya dilaporkan normal dan tidak mempunyai kesulitan dalam pengujian lapangan visual. Sarah jauh lebih responsif terhadap rangsangan visual dan sering mengabaikan pendengaran. Adapun kesimpulan dan rekomendasi terhadap kebutuhan Sarah, ini terutama dalam bidang memori kerja, bahasa, metakognisi, dan keterampilan sosial. Dia memiliki kekuatan dalam beberapa aspek memori jangka panjang, bahasa, dan modalitas visual. Matematika adalah bidang kebutuhan yang berkelanjutan. Sarah harus terlibat dalam tugas pembelajaran akademis yang lebih menantang pada pagi hari saat dia bisa berkonsentrasi dengan baik. Adapun diskusi kasus dalam kasus ini yaitu
Selama pengujian pemahaman bacaan, fungsi levelnya meningkat saat membaca lantang. Ini juga terjadi selama penilaian matematika saat kemampuan menghitung. Dalam hal ini, penilaian dinamis menggunakan ide dukungan visual sebagai bantuan untuk mengingat. Selanjutnya, kasus 9.3, yaitu seorang anak bernama Scott berumur 11 tahun 8 bulan, kelas 6 SD. Alasan rujukan, Scott mengalami gangguan ADHD dan saat ini menerima layanan dukungan pembelajaran, tetapi ibunya menginginkan layanan lebih spesifik dari yang telah disediakan serta masukan dari pihak penilai independen. Informasi latar belakang, Scott lahir dengan berat 5 lbs 7 ons. Dia menderita penyakit kuning saat lahir melalui operasi sesar dan persalinan induksi. Pada usia 4 bulan, dia didiagnosis gagal berkembang dan mengalami kekurangan berat badan karena kesulitan makan. Tonggak perkembangan Scott untuk duduk itu terjadi pada 11 bulan, kemudian berjalan 15-16 bulan, dan kemampuan berbicara tertunda. Hasil penilaian dari laporan ini yaitu Scott bekerja dengan solid dalam sesi yang berkisar antara 2 dan 4 jam dengan perhatian dan motivasi yang baik. Ada perbedaan besar antara kemampuan Scott yang tampak sangat kuat untuk membaca secara individu dan kemampuannya untuk memahami apa yang dibacanya. Adapun rekomendasi dan saran, Scott saat ini sangat tertekan khususnya berkenaan dengan tingkat harapan akademis. Scott perlu meningkatkan kosakatanya dan membaca sesuai dengan tingkat kemampuannya. Scott belajar paling baik ketika dia terlibat dalam kelompok kecil. Scott membutuhkan program yang pekerjaannya bersifat individual. Adapun diskusi kasus, yaitu kasus Scott mencakup 3 contoh penggunaan penilaian dinamis. Pertama, menunjukkan bahwa pemahaman bacaannya dinilai dengan DATA. Penggunaan kedua dari penilaian dinamis terjadi dalam hubungan kesulitan Scott pada memori kerja. Dan ketiga, menunjukkan penggunaan penilaian dinamis sebagai cara mengeksplorasi dan memperluas temuan pengujian standar. Selanjutnya, penggunaan penilaian dinamis dalam pengaturan klinis. Sebagian besar prinsip yang terkait dengan penggunaan penilaian dinamis dalam pengaturan pendidikan valid dan dapat digeneralisasikan ke pengaturan klinis dengan beberapa perbedaan penting. Pertama, pemeriksa dalam pengaturan klinis menghadapi lebih banyak remaja dan orang dewasa. Kedua, pihak yang akan menerima penilaian laporan klinis tidak terbatas pada pihak sekolah. Ketiga, meskipun masalah fungsi intrasikis dan interpersonal muncul dalam penilaian pendidikan, ternyata mereka ada di mana-mana dalam penilaian yang dilakukan dalam pengaturan klinis. Dalam pengaturan klinis terdapat 3 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama pengamatan perilaku, kemudian prosedur diagnostik, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Perbedaan penting dalam penilaian dinamis antara pengaturan dalam bidang pendidikan dengan pengaturan klinis yaitu ruang lingkupnya yang lebih luas. Contoh yang pertama yaitu kasus Tommy. Tommy merupakan anak berusia 7 tahun yang berasal dari negara Eropa Timur. Saat usianya sekitar 2 tahun bersama orang tua angkatnya. Jadi di dalam kasus Tommy ini, Tommy merupakan imigran dari Eropa Timur yang masuk ke Amerika. Namun dalam perkembangannya dia telah menguasai bahasa Inggris dan bersosialisasi dengan baik dengan anak-anak lain. Namun sekolah tempat Tommy belajar merekomendasikan agar Tommy di asesmen terlebih dahulu apakah memerlukan layanan tambahan atau dapat langsung mengikuti pendidikan yang reguler seperti anak-anak lainnya. Jadi dalam hal ini alasan rujukannya yaitu sekolah mempertimbangkan apakah Tommy harus mengulang terlebih dahulu atau tidak. Asesmen psikoedukasi mengungkapkan fakta bahwa Tommy belum bisa menyesuaikan diri dengan baik di sekolah. Mungkin dalam hal ini termasuk bagaimana kemampuan Tommy beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian pengamatan perilaku. Sepanjang pemeriksaan, Tommy cukup aktif. Dia tidak bisa duduk selama lebih dari beberapa detik pada satu waktu. Perhatiannya mudah beralih dari satu situasi ke situasi lain, namun dalam berbagai tugas terlihat bahwa dia telah mampu memfokuskan perhatiannya dengan baik. Adapun prosedur diagnostik yang digunakan yaitu klasifikasi dan inklusi kelas.
kemudian menyalin gambar geometris, kemudian Plateux, matriks progresif berwarna Raven, transformasi, tes kosakata gambar Peabody, organisasi titik, sosok kompleks anak-anak, tugas belajar dari Break Start, dan pemeriksaan penekanan sensorik. Keseluruhan prosedur ini dilalui oleh Tommy dengan sangat baik dan memperlihatkan hasil yang tidak jauh atau bahkan lebih di atas dari kemampuan rata-rata anak seusianya. Dalam hal ini rekomendasi dan saran yaitu masalah utama Tommy terkait dengan perhatian dan motivasi. Rekomendasi terkait perhatian dan masalah pengaturan dirinya adalah dengan menggunakan self-talk terkait tugas. Pendekatan tambahan seperti mengejarnya relaksasi rutinitas otot dapat memaksimalkan perhatiannya. Selanjutnya kasus yang kelima yaitu Tuan J. Alasan rujukan, Tuan J adalah penyandang disabilitas yang mencoba mendapatkan informasi tentang fungsi kognitif dan potensinya yang mungkin berguna dalam program perawatannya. Faktanya, dia mengalami cedera otak dan cacat perkembangan setelah mengalami kecelakaan. Pengamatan perilaku, laporan perilaku dan kinerjanya sebelum dan sesudah insiden tidak terlalu berbeda. Pemeriksaan berlangsung sekitar 2 jam dalam situasi penilaian yang riang dan antusias. Interaksi sosial Tuan J sangat menyenangkan, sangat kontras dengan perilakunya yang lesu, menarik diri, dan minim partisipatif selama sisi pengujian kelompok. Adapun prosedur diagnostik yaitu wawancara klinis, Tuan J merasa lebih muda 10 tahun dari usianya dan mengatakan bahwa orang kulit hitam terlihat lebih muda dari usia mereka. Dia menggambarkan hidupnya dalam keluarga sulit, terutama yang berkaitan dengan lingkungan di mana dia tumbuh dewasa. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Tuan J tampak kesulitan pada memori visual spasial. Dia tampak mengandalkan pembelajaran perseptual daripada metakognitif. Dia membutuhkan mediasi relatif sedikit untuk mencapai hasil yang cukup baik pada tes Plateux. Pada tes transformasi, Tuan J tampil dengan sangat baik. Adapun rekomendasi dan saran, Tuan J harus didorong untuk menggunakan fasilitas verbal dalam menangani pemecahan masalah. Dia harus didorong untuk terus mengatasi masalah sampai dapat menggunakan prosedur metakognitifnya dengan efektif. Kesediaannya untuk menerima penghindaran rasa sakit daripada strategi pencarian kepuasan adalah bidang yang mungkin didekati dalam program perawatannya. Peran DA dalam bidang psikoedukasi dan klinis yaitu penilaian dinamis merupakan elemen penting dalam penilaian Tommy dan Tuan J. Dalam arti mengungkapkan informasi yang tidak akan tersedia dalam tes normatif untuk merencanakan program mereka. Dalam kasus Tommy, penting mencari tahu bahwa dia dapat membawa extra distractibility di bawah kontrol sukarela. Struktur penilaian bahkan memungkinkan penguji untuk mencapai kesimpulan yang berguna tentang sistem motif Tommy sehingga saran dapat memusatkan perhatian dan usahanya pada penyelesaian masalah. Situasi penilaian dinamis menawarkan kesempatan untuk mengamati pembelajaran Tuan J. Penilaian dinamis juga menawarkan kesempatan untuk menilai sejauh mana tugasnya dapat dialihkan menjadi pekerjaan produktif. Kesulitan visual spasial dan persepsi merupakan hal yang penting untuk merencanakan program Tuan J. Mengembangkan IAP dan paket layanan, pendekatan dinamis baik dalam penilaian klinis atau dalam pendidikan tidak dengan sendirinya mempengaruhi struktur atau maksud dari rencana aktivitas ini. Tetapi penilaian dinamis memiliki pengaruh yang mendalam pada isi rencana tujuan. Penilaian dinamis mengalihkan fokus ke proses penilaian yang dipengaruhi oleh neuropsikologi dan model dinamis. Penilai diminta untuk merekomendasikan bukti remediasi. Penelitian berdasarkan kelompok besar hanya dapat mengajukan hipotesis untuk keberhasilan seseorang dan tidak realistis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan setiap kemungkinan perbaikan pada setiap individu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.